we're here. Detective, Detective! you're looking for me. Hey! Keep away from him! All the way! Now! Those on the ground! Jesus Christ. The fuck is this? Dua detektif ini bernama William dan David Mills. Detektif William ini dikenal sebagai seorang pria yang sangat sabar, pintar, tekun dan juga mampu mengontrol emosinya. Berbeda dengan detektif David yang dikenal dengan pria yang sulit mengontrol emosinya. Mereka berdua sedang melakukan sebuah penyelidikan tentang kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang pria yang berbadan besar. Awalnya pihak kepolisian menyimpulkan kalau korban tersebut tewas akibat serangan jantung. Tapi setelah mereka melakukan investigasi, mereka menemukan banyak sisa-sisa kaleng makanan dan keadaan korban yang diikat di bagian kaki dan tangannya. Di sini, David menduga kalau si korban ini telah dipaksa oleh pelaku untuk memakan makanan tersebut sampai dia tidak bernyawa. Mereka juga menemukan kejanggalan lain dengan ditemukannya sebuah luka di bagian pundak. Setelah melakukan investigasi singkat, mereka membawa jasad itu ke rumah sakit untuk melakukan autopsi lebih lanjut. Setelah mayat itu diperiksa dokter forensik, dokter itu mengatakan terdapat sebuah sobekan di perutnya dengan keadaan usus yang membengkak. Dalam penyelidikan kasus pembunuhan ini, ternyata detektif David dan William seringkali bertengkar dan salah paham. Detektif William sering merendahkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh David. Sementara David memiliki emosi yang tidak stabil. Detektif William akhirnya memutuskan untuk menyelidiki kasus ini sendirian karena dia merasa tidak nyaman dengan sikap David yang mudah emosian. Keesokan paginya, David tiba-tiba mendapatkan sebuah laporan baru tentang kejadian pembunuhan yang dialami oleh seorang pengacara kaya yang bernama Ellie Gold. Saat dalam penyelidikan, di sana David menemukan sebuah tulisan yang mengatakan greed, yang memiliki makna keserakahan. Di sisi lain, detektif William mendapatkan sebuah kabar dari dokter forensik. Dia menemukan ada sebuah serpihan kayu di dalam tubuh si pria gendut tersebut. Mendengar kata-kata barusan, detektif William memutuskan untuk menyelidiki kembali lokasi kejadian untuk menemukan dari mana asal serpihan kayu tersebut. Namun, sesampainya di sana, dia malah menemukan banyak sekali bercak darah yang bertuliskan glutoni, yang memiliki makna kerakusan. Sejak saat itu, detektif William merasa kasus ini sangat aneh. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Di sana, dia memberitahu semua rekan kerjanya kalau kejadian pembunuhan dari si pria gendut dan juga si pengacara merupakan awal dari pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembunuh berantai. Hal itu ternyata dibuktikan dengan sebuah tulisan dari kedua korban tersebut yang dituliskan dengan simbol darah. Ternyata kata tersebut adalah dua kalimat yang berasal dari simbol Seven Deadly Sins, yang memiliki makna 7 dosa mematikan. William juga meyakini kalau akan terjadi lagi 5 kasus pembunuhan selanjutnya. Mengingat karena baru ada 2 orang korban yang ditemukan. Saat William sedang bertugas, dia tiba-tiba saja diundang ke sebuah acara makan malam oleh istri detektif David. Mengetahui hal itu, David merasa cemburu. Namun, untuk tetap menjalani tali persahabatannya dengan William, dia pun menyetujui hal itu. Singkat cerita, setelah mereka makan malam, David menunjukkan beberapa foto tentang hasil penyelidikannya di lokasi pembunuhan sang pengacara. Menurut David, pengacara itu telah dipaksa oleh si pelaku untuk menyayat dan menimbang bagian daging dari perutnya sendiri. Untuk mendapatkan bukti yang lebih lanjut, detektif William dan David kembali menyelidiki ke tempat lokasi pembunuhan sang pengacara. Setelah mereka bersusah payah mencari bukti-bukti baru, William berhasil menemukan sebuah sidik jari. Namun setelah diperiksa, sidik jari itu bukanlah dari si pelaku pembunuhan. Melainkan sidik jari itu menggambarkan sebuah tulisan yang bertulisan "Help me", yang bermakna tolong saya. Dari hasil penyelidikan sidik jari tersebut, petugas kepolisian pun langsung mendapatkan informasi kalau sidik jari itu berasal dari seorang pria yang bernama Victor.
Dan Victor ternyata adalah seorang buronan atas tuduhan kasus pembunuhan, pemerkosaan, penjualan narkoba, dan juga penculikan. Akhirnya, setelah mengetahui hal tersebut, para pihak kepolisian dengan bersenjata lengkap langsung bergegas menyerbu tempat kediaman Victor. Namun sayangnya, setelah mereka sampai di sana, mereka malah menemukan keadaan Victor yang sudah tewas dengan cara mengenaskan. Get up, you sack of shit. Tidak hanya itu, kejadian aneh kembali muncul di sana. Detektif menemukan sebuah tulisan lagi, yaitu simbol dari 7 dosa mematikan, yakni sloth, yang bermakna pemalas. Sloth ini sama persis dengan perilaku yang sering dilakukan oleh Victor, yang kesehariannya hanya tidur dan juga memakai narkoba. Dari hasil penemuan sebuah foto, diketahui kalau Victor ini ternyata sudah diikat dan juga disekap selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Namun saat Victor akan dibawa, ternyata Victor masih hidup, dan akhirnya Victor berhasil dievakuasi. Saat detektif David dan William akan kembali, tiba-tiba ada seseorang yang secara sengaja memotret David. Excuse me. Hey, what are you doing? David pun langsung memarahi orang tersebut. Dari kejadian barusan, kita akan tahu bagaimana si pembunuh berantai ini merencanakan pembunuhan dengan sangat sempurna. Dokter forensik yang sudah menangani keadaan Victor mulai menjelaskan bahwa Victor ternyata telah tewas akibat banyaknya kadar narkotika di dalam tubuhnya yang sengaja disuntikkan oleh pelaku pembunuhan. Keesokan paginya, Tracy menghubungi William untuk mengajaknya bertemu. Di dalam pertemuan itu, Tracy memberitahu kalau saat ini ternyata dia sedang mengandung anak dari David. Namun, Tracy lebih memilih untuk merahasiakannya. Dia melakukan ini karena Tracy tidak mau mengganggu konsentrasi suaminya. Dia juga berpesan kepada detektif William untuk merahasiakan kehamilannya, sampai detektif William dan David berhasil memecahkan kasus pembunuhan berantai ini. Di markas kepolisian, William mengajak David untuk segera bertemu dengan salah satu temannya yang merupakan seorang agen. Diketahui, para anggota FBI ini selalu memonitor perpustakaan di seluruh Amerika Serikat. Hal itu pun dimanfaatkan oleh William untuk mencari daftar seluruh orang yang sering membaca tentang buku 7 dosa mematikan. Setelah mereka menemukan daftarnya, perhatian mereka berdua tertuju pada seorang pria yang bernama John Doe. Menurut informasi yang didapatkan, John Doe ini sering pergi ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku tentang Seven Deadly Sins. Mengetahui hal itu, David dan William langsung bergegas mencari di mana John Doe tinggal. Namun, setibanya di sana, secara tiba-tiba, mereka berdua langsung ditembaki oleh seseorang yang tidak dikenal. Hingga pada akhirnya, William dan juga David langsung mengejar orang itu. Di saat David sedang mencari keberadaannya, tanpa dia sadari, David langsung dilumpuhkan dan ditodong senjata oleh pria misterius tersebut. Namun, anehnya orang itu malah membiarkan David hidup. Setelah kejadian barusan, David dan juga William yakin kalau orang misterius yang menyerang David barusan adalah si pembunuh berantai, yaitu John Doe. Mereka berdua memutuskan untuk kembali lagi ke tempat kediaman John Doe dan melakukan penggeledahan secara besar-besaran di dalam rumahnya. Saat mereka sedang melakukan penyelidikan, mereka tiba-tiba saja menemukan beberapa kaleng makanan yang sama persis dengan kaleng yang ada di kasus pembunuhan si pria besar sebelumnya. Dan yang lebih parahnya lagi, di sana mereka menemukan sepotong tangan milik Victor yang sengaja diawetkan di dalam sebuah toples. Bukan hanya itu, ternyata di sana mereka juga menemukan foto seorang wanita yang diyakini sebagai korban keempat, yang disertai sebuah nota pembelian di salah satu toko baju. Di dalam ruangan itu juga, mereka menemukan sebuah foto David yang telah dipotret oleh seseorang sebelumnya. Dari dugaan mereka itu, akhirnya mereka menyadari kalau orang sebelumnya yang memfoto David adalah John Doe yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, setelah kematian korban ketiga,
Kini, pihak kepolisian pun kembali digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan di dalam sebuah hotel. Mengetahui ada kasus pembunuhan lagi, Devin dan juga William langsung pergi ke sana. Saat sudah sampai di lokasi kejadian, mereka berdua terkejut karena melihat keadaan si pelacur tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Selain itu, di sana David kembali menemukan sebuah tulisan lagi yang bertuliskan lust, yang memiliki makna nafsu. Di sana, detektif berhasil menangkap seorang saksi yang kebetulan ikut disekap dengan si pelacur tadi. Laki-laki itu masih syok akibat telah dipaksa oleh John Doe untuk melakukan hubungan badan dengan si korban menggunakan sebuah kostum yang benar-benar aneh. Dia merasa sangat bersalah akibat telah melakukan hubungan badan dengan si wanita dengan menggunakan sebuah pisau di bagian alat kelaminnya. Keesokan paginya, korban kelima dari John Doe pun ditemukan kembali. Dia adalah seorang model cantik yang tewas dan keadaan seluruh wajahnya yang telah dikuliti. Yang menjadi tambah ngerinya lagi, detektif melihat sebuah tulisan kembali yang mengatakan pride, yang bermakna keangkuhan atau kesombongan. Hal itu membuat semua polisi sangat ketakutan, mengingat kini tinggal 2 orang lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Namun, setibanya mereka di kantor kepolisian, tiba-tiba saja John Doe muncul dan menyerahkan diri dengan keadaan penuh darah dari sekujur tubuhnya. Hey, we're here. Detective, Detective! you're looking for me. Hey! Keep away from him! All the way! Now! Joe's on the ground. Jesus Christ. The fuck is this? Saat diinterogasi, John Doe mengatakan kalau dia telah membunuh korban ke-6 dan juga ke-7-nya. Kedua mayat itu dia sembunyikan di sebuah tempat terpencil. Saat itu John Doe mengatakan kalau dia berjanji akan segera memberitahu pihak kepolisian tentang di mana letak mayat dari korban ke-6 dan ke-7-nya. Namun dengan satu syarat, bahwa William dan juga David lah yang harus mengantarnya ke tempat lokasi yang dia maksud untuk segera menyelesaikan kasus ini. Akhirnya, David dan juga William menerima permintaan dari John Doe. Di dalam perjalanan, David yang merasa penasaran, dia langsung menanyakan tentang siapa korbannya itu. Namun, John Doe malah menyuruhnya untuk bersabar. John Doe mulai berbicara kembali tentang apa maksud dan tujuannya melakukan pembunuhan ini. Pembunuhan ini diketahui bertujuan untuk menghukum orang-orang yang telah berdosa, seperti yang telah dikatakan dalam buku 7 Dosa Mematikan. Singkat cerita, kini mereka bertiga tiba di lokasi yang telah dia maksud. Namun tiba-tiba saja setelah mereka sudah sampai, muncul sebuah mobil yang telah dibayar oleh John Doe untuk mengirimkan sebuah kotak kepada David. Detektif William langsung membuka kotak tersebut. Setelah melihat isi kotak tersebut, Detektif William terkejut karena yang dia lihat adalah potongan kepala Tracy, yaitu istrinya David. Dari sini akhirnya terungkap fakta bahwa yang dimaksud kedua korban dari 7 dosa mematikan itu ternyata mengarah kepada John Doe sendiri dan juga David. Dikarenakan John Doe ini memiliki sifat envy, yaitu iri hati kepada kehidupan David dan juga istrinya. Dan korban ketujuhnya dimaksudkan kepada David. Karena David ini hidup dengan simbol yang ketujuh, yakni wrath, yang bermakna kemarahan. Istrinya David ternyata sempat memohon kepada John Doe untuk tidak melakukan pembunuhan tersebut. Saat itu John Doe menceritakan dirinya sebelum dia menyerahkan diri kepada kepolisian. Ternyata John Doe terlebih dahulu pergi ke rumah David untuk melakukan pembunuhan kepada istrinya. John Doe sebenarnya mengetahui kalau Tracy saat itu sedang mengandung. Namun tanpa rasa belas kasihan, John Doe membunuh Tracy dengan cara memotong kepalanya. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh John Doe, David merasa tidak percaya. Sampai akhirnya dia mengetahui fakta yang sebenarnya. David akhirnya mengetahui bahwa kotak tersebut adalah kepala istrinya yang sudah dipenggal. David yang sudah tidak bisa menahan emosinya ingin segera membunuh John Doe. Namun saat itu William sempat menahan David, karena kalau David membunuh John Doe, maka John Doe lah yang memenangkan penyelidikan ini. Namun akhirnya,
David tetap ingin membunuh John Doe untuk membalaskan dendam kematian istrinya. Put the gun I down. saw you with the box. What was in the box? You lied! You're a fucking liar! For her life, detective. Shut up! Oh, God! Di akhir film, misi tentang pembunuhan 7 dosa mematikan yang telah dilakukan oleh John Doe pun berhasil dipecahkan.